Halo semua, saya Yana Ermadia dari kelas 12 MIPA 2 absen 34. Saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur, ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia, tunggal oogonium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga fetus, semua oogonia yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Semula oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara mitosis, tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan mitosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer, mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan meiosis pertama. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder, dan satu sel berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu satu sel berukuran normal disebut oosit, dan satu lagi berukuran lebih kecil disebut badan polar sekunder. Badan kutub tersebut bergabung dengan 2 badan kutub sekunder lainnya, yang berasal dari pembelahan badan kutub primer, sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder. Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang, sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi. Hormon-hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Proses oogenesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Di antaranya, pada wanita usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH, follicle formulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. FSH dan LH menyebabkan serangkaian proses di ovarium, sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang ovulasi dan merangsang folikel untuk membentuk estrogen, memacu perkembangan folikel. Hormon prolaktin merangsang produksi susu. Mekanisme umpan balik positif dan negatif aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Proses oogenesis. 1. Sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Succus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germinativum, kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri, dalam kandungan. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan membeli nutrien oogonium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. 2. Folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma cortex ovarium, dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama kanak-kanak, tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel de Graaff, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. 3. Oosit primer. Inti atau nukleus oosit primer mengandung 23 pasang kromosom diploid. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut kromosom XX. Kromosom-kromosom yang lain disebut autosom.
Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Kromatin membawa gen-gen yang disebut DNA. 4. Pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel T graft mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 set masing-masing mengandung 23 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibanding yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lain lebih kecil disebut badan polar pertama. Kadang-kadang badan polar primer ini dapat membelah diri dan secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menyebabkan adanya kromosom haploid pada oosit sekunder dan badan polar primer. Juga terjadi pertukaran kromatit dan bahan genetiknya. 5. Oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pelosida oosit. Oosit sekunder membelah membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum masak. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Ketiga badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masak yang telah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embrional. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.